Halo teman-teman, ketemu lagi denganku di video kali ini. Tapi sebelum itu, aku ingin meminta maaf terlebih dahulu. Karena apa? Karena sudah lama tidak mengupload video. Barangkali sekitar 1 atau 2 minggu lah, saya tidak mengupload video. Ya mungkin teman-teman pun tahulah alasannya kenapa. Alasannya karena aku dan teman-temanku tidak bisa bertemu satu sama lain. Mengapa? Ya jelas, karena kita sedang melakukan physical distancing, sehingga kita tidak bisa syuting bersama-sama di tempat biasa. Ya, sebagaimana yang teman-teman lihat sekarang pun, aku cuma syuting di rumahku sendiri. Tapi physical distancing tentu saja tidak lantas membuat kita mesti berhenti untuk produktif. Oke, mari kita lanjut. Di pertemuan kali ini, kita akan memulai dengan pertanyaan. Gimana sih caranya biar kita bisa jadi cantik dan juga tampan? Nah, mungkin teman-teman berpikir tentang pertanyaan ini sudah lama. Dan barangkali saya rasa setiap orang pun mengidamkan jawaban atas pertanyaan ini. Karena ya siapa sih yang nggak mau jadi cantik atau jadi tampan? Setiap orang mengidealkan hal tersebut. Dan beruntunglah teman-teman, karena di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya apa? Cukup cintai keadaan teman-teman sendiri. Ketika teman-teman ingin tampan, ketika teman-teman ingin cantik, ya sudah, teman-teman tinggal cintai keadaan teman-teman sendiri sekarang. Mengapa selama ini teman-teman mengidamkan kecantikan, mengidamkan ketampanan, seolah-olah ketampanan dan kecantikan itu jauh sekali dari diri teman-teman sendiri? Jawabannya karena ada mitos kecantikan dan mitos ketampanan. Di mana? Ya tentu di masyarakat kita. Masyarakat kita selalu membuat semacam konstruksi tentang kecantikan dan ketampanan yang ideal. Yang mana sebetulnya patokan-patokan itu alih-alih membuat kita menjadi nyaman dengan kondisi kita sekarang, justru malah mengasingkan diri kita dari diri kita sendiri. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi ada mitos-mitos kecantikan dan mitos-mitos ketampanan. Seperti misalnya perempuan itu mesti putih, laki-laki itu misalnya tidak harus memiliki kulit sawo matang, dan lain semacamnya. Terus perempuan itu mesti memiliki pipi yang tirus, begitu juga dengan laki-laki. Semua itu adalah mitos-mitos kecantikan, yang jelas-jelas seringkali membuat kita menjadi insecure. Nah, padahal namanya juga mitos, itu cuma bentukan, dan juga bukan menggambarkan keadaan faktual. Karena pada faktanya, setiap orang memiliki kategori cantiknya dan kategori tampannya masing-masing. Setiap orang, setiap person. Sehingga pada akhirnya ketika teman-teman sadar tentang kondisi diri kalian sendiri, terus kemudian teman-teman mencintai keadaan teman-teman sendiri, pada akhirnya teman-teman langsung tiba-tiba jadi cantik. Teman-teman tiba-tiba langsung menjadi tampan. Karena pada dasarnya setiap orang itu sudah tampan dan cantik. Karena untuk apa kita mencari ideal-ideal di luar sana yang jelas-jelas tidak bisa kita jangkau? Yang jelas-jelas tidak hanya tidak bisa kita jangkau, tapi seringkali menyakiti diri kita sendiri. Ya maka dari itu, kembalilah kepada kondisi diri kita. Kembalilah kepada upaya untuk mencintai diri kita sendiri. Tapi ingat, bukan berarti pada akhirnya ketika kita mencintai keadaan kita sekarang, hal itu tidak bermakna bahwa kita mesti tidak merawat tubuh kita sendiri. Dalam artian, ya sudah, karena tubuhku seperti ini, jadi ya aku cukup mencintai di tubuhku sekarang dan tidak mengubah apa-apa, tidak merawat apa-apa. Ya tentu tidak begitu. Teman-teman pun, kalian pun mesti merawat tubuh kalian sendiri untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan kesehatan, dan lain semacamnya. Hal-hal itu mesti kita kejar, hal-hal itu mesti kita upayakan sebisa mungkin. Dan ingat, sekali lagi aku selalu menekankan bahwa kita harus mencintai keadaan kita sekarang. Kita harus mencintai kondisi kita sekarang. Seperti itu. Jadi sekali lagi ketika teman-teman mencari ideal-ideal kategori-kategori kecantikan atau ketampanan yang dari luar diri teman-teman sendiri, hal itu sekali lagi hanya akan membawa kita kepada kesedihan. Apalagi ketika kita mendengar omongan-omongan orang lain yang seringkali mengomentari kondisi kita. Misalnya, kok kamu gendutan, kok kamu jerawatan sekarang, dan lain semacamnya.
Padahal kan apa masalahnya ketika kita memiliki tubuh yang gendut misalnya? Terus apa masalahnya ketika kita memiliki jerawat di wajah kita? Bukankah hal-hal itu adalah satu hal yang normal dan lumrah? Jadi ya teman-teman, pada akhirnya cintai tubuh teman-teman sendiri, cintai wajah teman-teman sendiri, dan ingat bahwa kita pada dasarnya sudah cantik dan sudah tampan. Di situ masalahnya. Oke, barangkali itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.